Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini di pelajaran Akidah Akhlak, Bunda Widya mau mereview pelajaran bab 4, yaitu tentang akhlak terpuji. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bunda Widya mau tanya, siapa yang tahu arti akhlak terpuji? Ya, akhlak terpuji artinya adalah akhlak yang baik, sikap yang baik. Lawan kata akhlak terpuji yaitu akhlak tercela. Kalau akhlak tercela berarti adalah sikap yang tidak baik. Nah, akhlak terpuji yang kita akan pelajari ada 3 macam. Yang pertama yaitu syukur nikmat, yang kedua hidup sederhana, dan yang terakhir adalah akhlak terpuji rendah hati. Syukur nikmat. Arti syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Arti nikmat adalah pemberian atau karunia dari Allah. Jadi kalau digabungkan syukur nikmat artinya rasa berterima kasih atas pemberian dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nak. Nah, banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus bersyukur. Bagaimana ya cara kita untuk bersyukur? Nah, Bunda Widya mau menjelaskan. Cara kita bersyukur itu ada 2. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan perbuatan. Kalau dengan lisan, kita bisa mengucap alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Itu ya. Yang kedua dengan perbuatan. Bagaimana cara bersyukur dengan perbuatan? Nah, Bunda Widya mau mencontohkan. Contohnya, misalnya ada seorang anak mempunyai rezeki yang lebih, dia dikasih mamahnya uang jajannya lebih. Cara dia bersyukur yaitu dia mengamalkan sebagian uang jajannya ke kotak masjid. Selanjutnya juga rasa syukur dengan perbuatan. Kita mempunyai mulut ya untuk berbicara. Dikasihkan sama Allah, itu pemberian dari Allah. Nah, contoh untuk bersyukurnya bagaimana? Contoh untuk bersyukurnya yaitu mulutnya kita gunakan mengaji. Lalu kita berbicara yang baik. Kita bisa berzikir. Banyak lagi contoh perbuatan untuk melakukan rasa syukur terhadap Allah. Itu salah satunya ya. Selanjutnya, yang kedua, hidup sederhana. Hidup sederhana artinya hidup yang tidak berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan orang yang suka berlebih-lebihan. Kalau kita hidupnya berlebih-lebihan, akan menimbulkan sifat sombong di dalam diri kita. Nah, sedangkan sombong itu adalah sifat yang sangat disukai oleh setan. Jadi kita harus menghindari sifat itu. Rasulullah juga, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad, mengajarkan hidup yang sederhana. Jadi kita harus meneladani beliau. Nah, hidup sederhana itu contohnya apa aja ya? Banyak. Mulai dari kita berpakaian yang tidak berlebih-lebihan. Tidak perlu kita memakai baju yang harganya mahal. Itu tidak perlu. Cukup baju yang baik aja yang kita gunakan. Tidak perlu yang harus harganya mahal ya, nak. Yang kedua, kita bisa makan seadanya. Tidak usah memilih-milih makanan. Yang ketiga, yaitu kita berkata yang baik, tidak boleh menyombongkan apa yang kita punya, ya kan? Terus yang terakhir itu tidak boros. Jadi kita hidupnya sederhana. Jika kita hidup sederhana, maka banyak manfaatnya buat kita. Misalnya nanti akan disayang mama, disayang sama Bunda Widya, disayang sama Allah ya. Karena kita hidupnya sederhana, tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga yaitu rendah hati.
Rendah hati nama lainnya tawaduk ya, atau bisa disebut juga tawaduk. Rendah hati artinya tidak bersikap sombong atau merasa dirinya lebih. Karena apa? Karena semua yang ada di sekitar kita itu hanya punya Allah, bukan milik kita. Jadi kita tidak boleh sombong ya, karena kita itu kecil di hadapan Allah. Yang patut sombong itu siapa? Allah yang punya segalanya. Jadi kita harus rendah hati, tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Itu materi dari Bunda Widya yang hari ini Bunda Widya bisa jelaskan. Terima kasih atas anak-anak yang sudah menonton. Semoga kalian mengerti dengan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.